Buku Lemuria Atlantis Nusantara. Bagian 5. Karya Santo Sabah. Dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar telaah dan kajian akademik. Dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Peradaban Atlantis dihuni oleh beberapa ras dasar yaitu ras merah, ras kuning, putih dan hitam. Peneliti Le Plongeon dalam karya De Quatrefages, Bowcroft menyimpulkan bahwa ras Negro adalah ras awal yang mendiami Amerika. Hal ini dibuktikan dengan penemuan fosil di Guatemala dengan ciri tengkorak kepala kecil rambut berbulu pendek, bibir tebal. Yang di kemudian hari di daerah ini kedatangan ras putih dan hidup bersama dengan menggunakan bahasa yang sama. Profesor Retzes dalam bukunya Smithsonian Report berkesimpulan bahwa Dolichocephalae primitif di Amerika mempunyai kaitan bahkan kemungkinan berasal dari Guanches di Kepulauan Canary. Hal yang sama terjadi kesamaan antara fosil yang ditemukan pada daerah pesisir Laut Atlantik Afrika sama dengan fosil yang ditemukan di Mesir pada masa awal peradaban Atlantis, Mesir kuno dan kulit suku asli Amerika Indian yaitu coklat kemerahan. Kesamaan lainnya adalah pada kesamaan simbol ritual penyembahannya yaitu pada matahari, sebagai perlambang dewa atau yang ditinggikan dan dipuja. Hal ini diketahui dari kemiripan penyebutan tentang itu antara lain. Sansekerta, Diaus atau Diaus Pitar. Yunani, Theos dan Zeus. Latin Deus dan Jupiter. Keltik, Dia dan Tatia. Mesir Tau. Yahudi Jah atau Yah. Meksiko, Theo atau Zeo. Jepang Tao. Nusantara Tu atau Tuhan. Kesamaan ritual lainnya adalah pada acara pembaptisan yaitu percikan air pada bayi yang baru lahir. Hal ini ditemukan di Babel dan Mesir. Skandinavia dan suku di Meksiko juga Peru, ritual puasa, makan makanan suci, ekaristi yang juga ada pada acara ritual Mesir kuno, adanya kepercayaan terhadap dewi atau dewa perempuan seperti Isis di Mesir ada pada daerah lain. Ritual ibadah kepada matahari atau api ditemui di budaya awal Inggris Kelts dan di Irlandia mereka mengklaim sebagai anak matahari. Kesamaan simbol suci juga ditemukan di India, Kasdim, Asyur, Mesir dan Yunani. Hal yang lebih mendukung adalah kesamaan bentuk bangunan piramid hampir ditemui kemiripan yang jelas jika di Nusantara piramida tersebut bercirikan punden berundak. Aelian dalam bukunya, Varia Historia, menulis Theopompus pada 400 SM mencatat sebuah dialog antara Raja Frigia dan Silenus di mana dalam teks terakhirnya menceritakan tentang benua besar di luar Atlantik yang lebih besar dari Asia Eropa termasuk di dalamnya Libya. Procleus mengutip berdasar catatan kuno yang mengacu pada pulau di laut luar Pilar Hercules, Selat Gibraltar. Dan mengatakan bahwa penduduk salah satu pulau-pulau ini memiliki tradisi dari nenek moyang mereka yang berasal dari sebuah pulau besar yang disebut Atlantis. Nama-nama supras yang ada pada benua Lemuria. 1. Roahal. 2. Telafatli. 3. Toltek. 4. Turanian pertama. 5. Asli Semit. 6. Akkadia. 7. Mongolia. Beberapa penjelasan etnolog yang modern telah menemukan untuk nama-nama dari supras atau bahkan identifikasi mereka. Ras Roahal muncul antara 4 dan 5 juta tahun yang lalu, di mana periode sebagian besar dari benua selatan yang besar dari Lemuria masih luas. Ras Roahal lahir di Lemurian. Kira-kira mungkin terletak pada lintang 7 derajat utara dan bujur 5 derajat barat, berdasar referensi pada peta modern yang menunjukkan daerah di pantai Asanti saat ini. Daerah itu panas dan lembab di mana hewan kuno besar tinggal di rawa dan hutan. Sisa-sisa fosil dari tanaman tersebut saat ini ditemukan di batu bara. Ras Roahals yang gelap kulit mereka semacam mahoni hitam, tinggi badan mereka di masa awal adalah sekitar 10 atau 12 kaki benar-benar ras raksasa kemudian selama berabad-abad perawakan mereka secara bertahap menyusut begitu juga semua ras pada gilirannya. Mereka akhirnya bermigrasi ke pantai selatan Atlantis di mana mereka terlibat dalam peperangan yang terus-menerus dengan subras ke-6 dan ke-7 dari Lemurians yang kemudian menghuni daerah itu. Sebagian besar suku akhirnya bergerak ke utara, sementara sisanya tinggal dan menikah dengan pribumi Lemurian hitam.
Hasilnya adalah bahwa pada periode tidak ada ras murni yang tersisa di selatan, dan seperti yang kita akan melihat itu dari ras yang gelap yang mendiami daerah benua Khatulistiwa. Penakluk Toltek kemudian menarik pasokan budak mereka. Sisa dari persaingan dan yang lebih mencolok terjadi di Tanjung Utara Timur bersebelahan dengan Islandia, dan tinggal di sana untuk generasi yang tak terhitung. Keadaan kulit mereka secara bertahap menjadi lebih ringan dalam warna, sampai pada waktu masa pertama kita menemukan mereka. Di benua itu orang-orang keturunan mereka akhirnya menjadi subjek, setidaknya dominan terhitung, dan ada yang menjadi raja-raja Semit. Bahwa mereka tinggal di sana selama beberapa generasi yang tak terhitung tidak dimaksudkan untuk menyiratkan bahwa keturunan mereka tak terputus, hanya keadaan di interval waktu tertentu keadaan alam mengusir mereka ke selatan. Keadaan dingin dari zaman glasial hal ini tentu saja terjadi sama dengan ras lain. Keadaan alam yang kadang-kadang dianggap penyebab zaman glasial adalah fakta dan sudah diakui oleh beberapa astronom, bahwa zaman glasial kecil terjadi setiap 30.000 tahun. Tapi selain ini ada dua kejadian di sejarah Atlantis ketika es mencair bukan hanya di wilayah utara namun juga terjadi sebagian besar benua, memaksa semua makhluk hidup untuk bermigrasi ke tanah Khatulistiwa. Yang pertama terjadi adalah di masa ras awal Roahal, sekitar 3 juta tahun yang lalu, sedangkan yang kedua berlangsung di kekuasaan Toltek sekitar 850.000 tahun yang lalu. Dengan mengacu pada semua zaman glasial itu penduduk tanah utara dipaksa selama musim dingin pergi jauh ke selatan menghindar dari es dan ketika iklim bagus di musim panas mereka bisa kembali demi keperluan berburu mereka berkemah di sana sampai musim dingin lagi selatan. Tempat asal dari Telafatli atau dua supras adalah sebuah pulau di lepas pantai barat Atlantis. Di situ mereka menyebar ke Atlantis Tengah, terutama di tengah benua, secara bertahap namun cenderung ke utara menuju bentangan pantai yang menghadap Tanjung Greenland. Secara fisik mereka adalah ras kuat dan tangguh warna kulit merah coklat, tapi mereka tidak begitu tinggi seperti orang Roahals yang mereka berkembang lebih jauh ke utara. Mereka berkehidupan orang gunung dan kepala suku mereka berada di daerah pegunungan yang agak dalam, yang akhirnya menjadi penduduk Pulau Poseidonis saat benua ini berubah bentuk. Di periode pertama ini mereka juga seperti ras lainnya menghuni utara pantai, sementara campuran Telafatli dan Toltek ras menghuni Pulau Barat, yang kemudian membentuk bagian dari benua Amerika. Kita sekarang menceritakan ke subras Toltek atau ras ketiga. Ras ini dalam perkembangannya sangat maju dan berkembang dengan megah. Ras ini memerintah seluruh benua Atlantis selama ribuan tahun berkuasa dan berkelimpahan materi dan kemuliaannya. Dan begitu diberkahi dengan vitalitas hasil dari persaingan dan perkawinan antar ras yang masih tetap pada dasarnya adalah ras Toltek. Dan ratusan ribu tahun kemudian kita menemukan salah satu ras keluarga jauh mereka berkuasa megah di Meksiko dan Peru, usia jauh sebelum keturunan mereka ditaklukkan oleh yang lebih kuat suku Aztec dari utara. Corak persaingan ini juga membaurkan ras kulit merah coklat, tetapi perbedaan yang mendasar adalah mereka lebih merah atau lebih berwarna tembaga daripada Telafatli. Mereka juga adalah ras yang bertubuh tinggi, rata-rata sekitar 8 kaki selama periode kekuasaan mereka, dan mengecil pada ribuan tahun selanjutnya. Tipe ras mengalami perbaikan pada dua sub terdahulu sebelumnya, ciri khas ini dapat ditemui dan tidak berbeda dengan Yunani kuno. Daerah ras ini dapat dilihat di daerah di dekat pantai barat Atlantis sekitar lintang 30 derajat utara, dan seluruh bagian di sekitarnya hampir sebagian besar pantai barat benua itu dihuni dengan ras Toltek murni. Tapi seperti yang kita akan lihat ketika mengalami masa kemajuan, wilayah mereka akhirnya diperluas hampir di seluruh benua, berawal di pantai timur di bawah Kaisar Toltek hampir mereka menguasai seluruh dunia. Ras ketiga subras dibicarakan ini disebut sebagai ras merah. Ras antara ketiga dan keempat berikut tidak ditemui titik awalnya karena banyak terjadi campuran darah. Ras keempat meskipun berbeda jauh dari satu sama lain, ia memiliki kekhasan yang disebut kuning, dan warna ini mungkin tepat merujuk pada kulit dari orang Turanian dan Mongolia, namun orang-orang Semit dan Akkadia yang relatif agak putih. Subras Turanian atau ras keempat memiliki asal-usul daerah mereka di sisi timur benua,
selatan daerah pegunungan dihuni oleh orang Tlavatli. Turanians adalah ras penjajah dari masa awalnya, bermigrasi ke tanah di sebelah timur Atlantis. Mereka tidak pernah benar-benar menjadi ras yang dominan pada ibu benua, meskipun beberapa suku dan ras keluarga menjadi cukup kuat. Daerah tengah yang besar dari benua daerah barat dan selatan distrik pegunungan Tlavatli adalah khusus daerahnya meskipun tidak ada perkampungan mereka karena mereka hidup bersama di tanah dengan ras Toltec. Mengenai ras Semit asli atau ras kelima etnolog kurang mendapatkan penjelasan, karena memang hal ini sangat sulit mereka harus mempertimbangkan data yang sangat tidak cukup. Subras ini memiliki asal-usulnya di bagian pegunungan selatan yang membentuk lebih dari dua semenanjung utara timur yang, seperti yang telah kita dilihat, sekarang diwakili oleh Skotlandia, Irlandia, dan beberapa laut sekitarnya. Dalam hal ini setidaknya beberapa ras bersaing dari benua besar tumbuh dan berkembang, selama berabad-abad menjaga independensi terhadap serangan agresif Raja Selatan, sampai tiba saatnya untuk itu pada gilirannya menyebar di luar daerah dan menjajah. Harus diingat bahwa pada saat Semit mengalami kemajuan kekuatan ribuan tahun telah berlalu dan telah dicapai. Mereka adalah ras yang selalu berperang dengan tetangga mereka, terutama dengan kekuatan baru kemudian berkembang yaitu ras Akkadians. Tempat kelahiran subras Akkadia atau ras ke-6, ras ini diketahui ada setelah bencana besar dari 800.000 tahun yang lalu bahwa kebangkitannya terjadi di tanah timur dari Atlantis, sekitar tengah semenanjung besar yang selatan timur membentang keluar menuju benua tua, tempat mungkin terletak sekitar pada lintang 42 derajat utara dan bujur 10 derajat BT. Mereka tidak lama namun, membatasi diri ke tanah kelahiran mereka tapi menyerbu benua sekarang berkurang dari Atlantis. Mereka berjuang dengan Semit di banyak pertempuran baik di darat dan laut dan armada yang sangat besar yang digunakan pada kedua sisi. Akhirnya sekitar 100.000 tahun yang lalu mereka benar-benar dikalahkan Semit dan sejak saat itu sebuah dinasti Akkadia didirikan di ibu kota Semit tua dan memerintah negara dengan bijaksana selama beberapa ratus tahun. Mereka adalah koloni dengan melakukan perdagangan besar, melintasi laut dan menjajah orang, dan mereka mendirikan banyak pusat-pusat komunikasi dengan negeri-negeri jauh. Subras Mongolia atau ras ketujuh tampaknya menjadi satu-satunya yang benar-benar tidak berhubungan dengan ibu benua. Asal-usulnya di dataran Tartar di sekitar lintang 63 derajat utara dan bujur 140 derajat BT itu langsung dikembangkan dari keturunan ras Turanian, yang secara bertahap digantikan atas sebagian besar Asia. Subras ini berkembang berlipat-lipat sangat banyak dan bahkan pada saat ini mayoritas menjadi penduduk bumi. Subras 1, Roahals tidak mampu mengembangkan kekuasaan yang tetap bertahan, mereka juga tidak pernah mencapai kemajuan bahkan setinggi titik peradaban di ras Lemurian 6 dan 7. Race Atlantis terbagi menjadi dua ras besar yang bermusuhan, dan apa yang dimulai pada zaman Roahal itu sangat ditekankan di era Toltec. Pertempuran adalah kehancuran di setiap zaman di sejarah dunia. Tidak lagi ada aturan yang bijaksana dari memulai kaisar, yang pengikut ilmu hitam, naik memberontak dan mendirikan saingan kaisar, yang setelah banyak perjuangan dan pertempuran menjatuhkan kaisar putih dari ibu kotanya, kota emas Gaiz, dan mendirikan sendiri di atas tahtanya. Kaisar putih didorong utara kembali membuktikan dirinya di kota awalnya didirikan oleh Tlavatli di tepi selatan distrik pegunungan, tapi yang sekarang berkuasa dari salah satu Raja Toltec di daerah sungai. Dia dengan senang hati menyambut Kaisar Putih dan ditempatkan kota di pembuangan. Beberapa lebih dari raja-raja sungai juga tetap setia kepadanya, tetapi kebanyakan kesetiaan mereka kepada Kaisar baru memerintah di ibu kota lama. Ini, bagaimanapun, tidak panjang tetap setia, pernyataan tetap kemerdekaan dibuat oleh raja-raja sungai, dan pertempuran terus-menerus yang bertempur di berbagai bagian dari kekaisaran, praktek sihir yang sebagian besar terpaksa dilakukan untuk melengkapi kekuatan penghancuran yang dimiliki oleh tentara mereka. Peristiwa ini terjadi sekitar 50.000 tahun sebelum malapetaka besar pertama. Sejak saat itu hal-hal berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Tukang-tukang sihir menggunakan kekuatan mereka lebih dan lebih sembrono, dan yang lebih besar dan lebih besar jumlah orang yang dikorbankan dan dipraktekkan sangat mengerikan ini ilmu hitam.
Kemudian datang hal lebih mengerikan ketika jutaan manusia tewas. Gerbang Kota Emas saat ini menjadi sempurna oleh kejahatan. Gelombang menyapu dan menghancurkannya penduduk kaisar dan dinastinya jatuh dan tidak pernah bangkit lagi. Kaisar Utara serta para imam dimulai di seluruh benua telah lama menyadari kejahatan hari itu, dan berikutnya banyak pimpinan imam beremigrasi mendahului bencana terjadi, serta mereka kemudian hari tinggal dan menetap. Populasi yang tersisa juga telah menerima peringatan yang mengerikan. Pada akhirnya kita akan menemukan sebuah dinasti Semit dari ahli-ahli sihir bertahta di Kota Emas Gates, tapi tidak ada kekuatan Toltec naik menjadi yang tinggi selama periode kedua. Ada masih cukup populasi Toltec saat itu, tapi sedikit dari keturunan asli murni tetap pada benua itu. Namun di Pulau Ruta, pada periode ketiga, dinasti Toltec naik lagi ke tampuk kekuasaan dan memerintah melalui raja-raja sekitar sungai dan sebagian besar dari pulau. Dinasti ini dipahami menjadi lebih umum selama semua 4 periode, sampai terjadinya bencana tak terelakkan. Akkadians pada periode ketiga, sekitar 100.000 tahun yang lalu, bahwa Akkadians akhirnya menggulingkan kekuasaan Semit. Ini supra-senam adalah jauh lebih orang yang taat hukum dari para pendahulu mereka. Pedagang dan pelaut, mereka tinggal di komunitas yang menetap dan secara alami menghasilkan bentuk oligarkis pemerintahan. Sparta adalah satu-satunya contoh yang modern adalah sistem ganda dua raja memerintah di satu kota. Sebagai hasil mungkin rasa laut akan mereka, studi tentang bintang menjadi mengejar karakteristik, dan lomba ini membuat kemajuan besar baik dalam astronomi dan astrologi. Orang-orang Mongolia dari nenek moyang langsung mereka dari Turanian brutal. Lahir sebagai mereka berada di padang rumput yang luas Siberia Timur, mereka tidak pernah memiliki kontak dengan ibu benua dan karena tak diragukan lagi, dengan lingkungan mereka menjadi orang-orang nomaden. Lebih psikis dan lebih religius daripada Turanians. Ras Turanian seperti yang telah kita lihat adalah dijiwai dengan semangat menjajah yang dilakukan pada waktu yang lama. Semit dan Akkadians juga sampai batas tertentu telah mengalami penjajahan ras. Untuk itu ketika Atlantis mencapai puncaknya di era Toltec, proporsi penduduk dengan mil persegi di benua Atlantis mungkin diisi ras ini, seperti di Inggris dan Belgia. Ras Tlavatli penjajah tampaknya telah menyebar ke setiap titik penjuru benua. Pada periode kedua keturunan mereka menetap di pantai barat benua Amerika kemudian berkembang, California, serta pada pantai selatan Rio de Janeiro, juga ditemukan mereka menduduki pantai timur es Pulau Skandinavia, sementara mereka ada yang berlayar melintasi laut, sampai pantai Afrika bahkan mencapai India. Ada pencampuran dengan adat penduduk Lemurian, mereka membentuk ras Dravida. Di hari kemudian ini pada gilirannya menerima persilangan Arya atau darah ras kelima, yang menghasilkan kompleksitas jenis yang ditemukan di India saat ini. Bahkan kita miliki contoh bukti, menjelma di antara Brahmana pada keempat antara kasta yang lebih rendah, dan beberapa di antara suku-suku yang berada di bukit. Pada periode keempat kita menemukan orang Tlavatli menduduki bagian selatan Amerika Selatan, dari mana ia dapat disimpulkan bahwa penduduk terpencil keturunan Tlavatli. Sisa-sisa persaingan ini, sebagai satu ras Roahals, telah ditemukan di strata kuaterner dari Eropa Tengah, dan Dolichocephalus yang disebut Cro-Magnon, dapat diambil sebagai spesimen ditemukan satu-satunya orang yang dapat ambil sebagai spesimen cukup dianggap berdarah murni hingga saat ini adalah beberapa suku coklat Indian Amerika Selatan. Burma, Siam dan Nusantara memiliki darah Tlavatli dalam pembuluh darah mereka, tetapi dalam kasus mereka itu bercampur dengan atau didominasi oleh subras Arya. Kita sekarang sampai pada ras Toltec ke barat yang mereka cenderung beremigrasi dari Amerika benua berada di periode kedua dihuni oleh ras Toltec murni, di benua Amerika Utara dan Selatan bahwa ras ini tersebar di luar negeri dan berkembang, dan yang ribuan tahun kemudian didirikan kerajaan dari Meksiko dan Peru, dengan bukti-bukti seperti yang diberikan oleh sisa-sisa arsitektur megah. Zaman keemasan Toltec terjadi sekitar 400.000 tahun yang lalu adalah masa yang sangat panjang yang terjadi pada masa lalu. Bencana besar pertama telah menghancurkan peradaban ini. Degradasi moral dari orang-orang dengan praktek dari ilmu hitam tersebar luas.
Ketika waktunya sudah tiba, okultisme Lach mendirikan sebuah kerajaan pertama, Divine Dynasty, Mesir, dan mulai mengajar orang-orang. Maka itu adalah bahwa kebesaran pertama terjadi pada kolonis Atlantis dan beberapa waktu selama 10.000 tahun terjadi kebencana kedua, dua piramida besar Gizeh dibangun, sebagian untuk menyediakan hals permanen inisiasi, tetapi juga untuk bertindak sebagai harta rumah dan kuil untuk beberapa pemujaan besar kekuasaan. Tanduk banteng dan sapi dengan ide-ide keagamaan, sebagaimana terungkap dalam himne tertua dari Arya dan berhala sapi berkepala dari Troy, setelah kepala Baal dewa besar mereka menempatkan tanduk banteng, dan ini telah turun dalam imajinasi populer peradaban Atlantis. Charles Walcott Brooks, California Academy of Sciences, mengatakan, menurut sejarah Cina, Taiko Foki, raja asing yang besar, memerintah kerajaan China. Dalam gambar dia diwakili dengan dua tanduk kecil, seperti yang terkait dengan representasi dari Musa. Dia dan penggantinya dikatakan memiliki, diperkenalkan ke Cina, gambar menulis, seperti itu digunakan di Amerika Tengah pada saat penaklukan Spanyol. Dia mengajarkan gerakan benda-benda langit, dan membagi waktu dalam tahun dan bulan, akan juga memperkenalkan banyak seni lain yang berguna dan ilmu. Sekarang ada telah ditemukan di Kopan, di Amerika Tengah, sosok mencolok seperti simbol Cina Foki, dengan dua tanduk dan, dengan cara seperti ada kemiripan dekat antara Amerika Tengah. Catatan Cina mengatakan bahwa nenek moyang ras China datang dari seberang lautan. Dua tanduk kecil Taiko Foki dan Musa mungkin kenang-kenangan dari Baal. Kami menemukan tanduk Baal diwakili dalam sisa-sisa zaman perunggu Eropa. Bel kadang-kadang mengenakan tiara dengan tanduk bantengnya. Tiara itu mahkota kemudian dipakai oleh raja-raja Persia, dan itu menjadi, dalam waktu, simbol otoritas kepausan. Ini bukti Nusantara bagian dari peradaban Atlantis dapat dilihat dari ciri khas arsitektur pada bangunannya yaitu bentuk tanduk banteng atau sapi. Yahudi dan Atlantis di Nusantara. Bani Israel yang sekarang menjajah Palestina bukan keturunan Israel asli yang hanya terdiri 12 suku, tapi mereka menamakan diri suku ke-13 yaitu suku Khazar, asalnya dari hanya terdiri 12 suku, tapi mereka menamakan diri suku ke-13 yaitu suku Khazar, asalnya dari Asia Tengah, hasil perkawinan campur Bani Israel yang mengalami diaspora dengan penduduk lokal. Suku Khazar ini mayoritas di seluruh dunia. Sedang Yahudi asli menghilang yang dikenal sebagai suku-suku yang hilang, The Lost Tribes, di mana mereka pergi ke timur dan banyak yang menuju ke The Promised Land yaitu negeri Indonesia ini. Yahudi Khazar Israel senantiasa cemas akan gerakan di Indonesia yang mulai menyatu-nyatukan puzzle-puzzle sejarah yang kian nyata dibuktikan dari temuan arkeologi, temuan catatan-catatan sejarah hingga gugatan atas siapa arsitek kekacauan dunia saat ini. Inilah yang menyebabkan Israel dan sekutunya menempatkan Indonesia sebagai target intelijen dan perang psikologisnya agar bangsa Nusantara ini tidak terbangun atas kesadaran siapa jati dirinya yang bisa merusak status quo zona kenyaman mereka memperbudak manusia bangsa Melayu Nusantara dan dunia atas nama ekonomi kapitalis liberal dan elemen doktrin pendukungnya, seperti republik, demokrasi, emansipasi, tatanan dunia baru. Sedangkan di satu sisi mereka ingin mempertahankan posisinya sebagai Yahudi jadi-jadian yang diterima keturunan suku Yahudi asli yang tersisa serta integritas masyarakat dan hukum dunia, dengan membawa budaya dari asal-usul nenek moyang asli Yahudi dari Asia Timur, Melayu Nusantara. Inilah kenapa simbol-simbol budaya Jawa dibawa kepada instrumen keagamaan mereka. Sikap ini diambil untuk menutupi kebohongan mereka tentang asal-usul suku Yahudi Khazar Israel sesungguhnya hingga kebinasaan mereka kelak. Yahudi asli mengetahui dengan pasti dan jelas bahwa cepat atau lambat mereka akan pulang ke negerinya yaitu Java The Promised Land karena di sana mereka akan bertemu saudara tuanya bangsa Lemuria, suatu benua tersembunyi di muka bumi ini yang hanya terbuka bila mereka berhasil menguasai cara berpikir Jawa yang akan membuka pintu gerbang Stargate menuju teknologi ultra canggih yang dimiliki oleh negeri Fata Morgana di selatan Laut Jawa ini.
Negeri Lemuria masih ada hingga kini dan berhubungan dengan penguasa Jawa Trah Sulaiman terakhir dan keyakinan Yahudi kuno inilah yang ditunggangi Yahudi Khazar Israel untuk menguasai tanah Indonesia tanpa diketahui maksudnya sama si empunya negeri. Semua yang ada di dunia telah dikuasai Yahudi Khazar Israel kecuali satu yaitu keabadian di dunia dan mereka ingin menguasai teknologi bangsa Lemuria yang diyakini dapat menghindari kiamat dari Tuhan sebagaimana yang mereka idam-idamkan untuk menghindari siksa api neraka kiamat dari Tuhan sebagaimana yang mereka idam-idamkan untuk menghindari siksa api neraka. Teknologi Lemuria sebanding dengan teknologi Atlantis yang telah terkubur ratusan meter di bawah tanah Indonesia akibat prahara bencana letusan gunung berapi di sekelilingnya. Keunggulan teknologi Lemurian tak terbayangkan oleh manusia yang hidup di sisi benua lainnya, padahal mereka eksis tapi tak mau diketahui manusia di sisinya. Salah satu kemampuan mereka adalah pengendalian pikiran, yang kata orang kita disebut telepati, berbicara dengan binatang, menembus batas dimensi jin dan setan hingga mereka mampu berinteraksi dan hal ini yang dikatakan orang kita terhadap aksi agen Lemurian di sekitar Stargate sebagai hal gaib, sakral, mistis semua ini buah dari ilmu yang mereka warisi dari Nabi Sulaiman Atala, yang mempermaisuri Ratu Lemuria. Teknologi Lemuria lainnya adalah teletransportasi, memindahkan materi tanpa pesawat, teknologi antimateri dan restruktur materi yang menyebabkan tubuh mereka mampu mengikuti perjalanan berjelajah kecepatan cahaya dalam perjalanan antar galaksi. Hal ini hanya diberikan Allah kepada para nabinya dan terakhir adalah peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, teknologi reaksi nuklir air sebagai bahan bakar, teknologi heksagram yang memberikan manfaat keseimbangan fungsi organ tubuh dan usia yang panjang dengan perawatan yang tepat. Yahudi Khazar bukan bangsa yang bodoh, mereka sedikit mewarisi kecerdasan Nabi-Nabi Allah dari hasil pernikahan paksa dengan wanita dari 12 suku asli Yahudi yang kini telah menjelma menjadi warga Afrika, Ambon, Papua hingga Austronesia. Sedikit yang diinformasikan asal-usul keturunan Yahudi asli karena para leluhur mereka takut akan adanya pengejaran oleh para Kestaria Templar yang hendak membunuh mereka hingga mereka diselamatkan oleh kapal-kapal saudagar Nusantara yang berlabuh di Andalusia dan pelabuhan lain di Spanyol. Kelak pengejaran ini berubah menjadi perampokan dengan dalih 3G, Gold, Gospel, Glory didukung politik Yahudi Khazar yang telah berubah wujud baru organisasi berstruktur modern yang dipelopori keturunan ambisius mereka bernama Rothschild, pendiri gerakan persaudaraan persekutuan manusia dan setan Illuminati dan melengkapinya dengan mendirikan front humas mereka, Freemason, agar sepak terjang berdarah dalam sejarah plus 2100 tahun. Peradaban manusia sebelumnya tertutup oleh aksi pura-pura membela kemanusiaan dan sejarah tertulis yang mereka karang sendiri. Apakah segala perbuatan Yahudi Khazar ini diketahui leluhur Nusantara? Ya, pasti karenanya para leluhur Nusantara yang merupakan pemimpin asli dari garis keturunan Nabi Sulaiman dibantu saudaranya Lemurian melakukan hijrah sementara ke alam transmedia disebut moksa bersama pengikut setianya. Kemampuan Lemurian dalam menghilangkan pandangan daratan seluas 2 juta kilometer persegi dari pantauan deteksi canggih NASA dan alat super canggih yang mereka miliki adalah kemampuan olah hologram raksasa dan kemampuan menghilangkan 2/3 Pulau Jawa dari pandangan manusia awam adalah kemampuan olah elektromagnetik. Kini sebagian orang awam menyebutnya daerah angker karena banyak orang yang tersesat tanpa disadarinya. Dalam pandangan 1 meter mereka telah berpindah sisi dimensi yang tak terlihat orang awam. Benua Lemurian juga menyerap benda asing yang melintasinya pada interval terbuka, maka orang barat menyebutnya misteri segitiga Bermuda. Teknologi Lemuria ini yang dicari Illuminati dan negara sekutu atas petunjuk informasi dari setan dan jin murtad didukung sedikit makhluk sebelum Lemurian yang telah berada di galaksi lain yang berkomunikasi dengan bahasa Sandi Crop Circle yang menginformasikan berita dari sinyal-sinyal korespondensi Lemurian yang disadap UFO dan diteruskan kepada rezim Illuminati di dimensi bumi yang lain. Trah Atlantis terakhir adalah Raja Siliwangi yang dihilangkan dan kelak mengawal keluarnya Sang Imam Mahdi, pemimpin spiritual penunjuk arah bagi manusia yang beriman kepada Allah dari kepanikan Armageddon.
Intelijen Lemuria kini ini banyak berbaur di tengah masyarakat Jawa dan Indonesia, oleh karenanya banyak cerita misteri hari ini terdengar suara-suara derap kaki tentara, ringkik kuda dan tetabuhan pengiring namun masyarakat awam tak dapat melihat. Kemampuan komunikasi dengan hewan mempermudah mereka melacak keberadaan musuh Nusantara, hal ini yang mendorong Barat mempropagandakan dorongan pertumbuhan ekonomi dengan industri perusak hutan-hutan di Jawa dan Nusantara agar agen intelijen Lemuria semakin terjepit dan minim informasi. Agen Illuminati sengaja menyebarkan cerita yang menakut-nakuti manusia awam agar mereka menjauhkan diri dari kunjungan Lemurian yang kerap mendadak. Ketakutan Illuminati dan negara-negara sekutu untuk tidak menyerang langsung Indonesia, yang mayoritas Muslim terbanyak di dunia, bukan terletak pada segan kepada bangsa ini tetapi karena mereka yakin 1000% akan kalah di medan perang Nusantara. Kenapa? Bangsa Indonesia hari ini dipandang seperempat mata oleh Illuminati dan sekutu karena mereka telah dilemahkan dari dalam yaitu buta identitas, mengejar harta dunia, merusak akidah agama Islam Indonesia. Merusak moral dan persatuan dan krisis harga diri, tapi yang sangat ditakuti adalah campur tangan Tra Atala, dikenal berhasrat militansi tinggi dan berpengetahuan spiritual tinggi, yang hingga kini belum turun arena dan didukung sekutunya Bani Lemurian dengan persenjataan teknologi sangat tinggi, belum terbayangkan, berjumlah 3 miliar pasukan siap tempur dan didukung angkatan perang antar galaksi di mana bermukim makhluk khalifah ciptaan Allah yang maha besar, Surah Ar-Ra'd, yang ingin jihad fisabilillah bersama saudara mudanya di bumi. Mereka, Muslim ekstraterestrial, berpegang pula pada Al-Quran dan hadis akan tibanya kiamat dan diawali dari Armageddon sama dengan Goro-Goro sama dengan kekisruhan terbesar di jagat raya, yang menentukan puncak keimanan makhluk hidup berakal kepada Sang Maha Penciptanya, Allah SWT. Perang ini adalah perang makhluk berakal dari semua dimensi ciptaan Allah. Agen Illuminati melacak keberadaan Stargate di Pulau Jawa khususnya guna menguasai sistem pertahanan Lemuria. Illuminati mengimbangi teknologi pertahanan kubah elektromagnet Lemuria Atala yang akan melindungi Jawa khususnya dan Malaya Nusantara umumnya dari serangan udara, laut dari sekutu yang diyakini 100% pasti gagal. Karena tahu kelemahannya maka Illuminati menyebarkan teknologi pangan transgenik yang akan mereka gunakan sebagai ultimatum terakhir bila bangsa Indonesia kelak memaksakan melakukan gugatan terhadap sistem perekonomian Illuminati dengan menggugat Green Hilton Agreement pada tahap awalnya. Bila pada saatnya mereka belum mampu menemukan Stargate dan takdir mendekati mereka, maka Illuminati akan menggunakan teknologi harap gelombang microwave untuk membinasakan manusia Tra Atala Nusantara ini dengan mengaktifkan zat radioaktif yang ada di tubuh orang Indonesia hari ini dari bahan pangan transgenik yang mereka makan sehari-hari. Maka serangan pembantaian bukan seperti strategi perang di Afghanistan, Irak, Suriah dan lainnya yang menggunakan perang eksternal namun perang Armageddon kelak akan menggunakan senjata biologis yang mereka tanam bertahun-tahun di dalam tubuh musuhnya tanpa disadari, memakan, meminum dan menghirup udara beracun, di mana hancurnya tubuh itu tak akan mampu dilindungi oleh kubah pelindung elektromagnet Lemuria Atala sekalipun. Hanya bagi orang yang mampu berpuasa tak makan dan tak minum di bawah kubah pelindung yang kelak akan bertahan hidup hingga zaman kemasyuran dengan datangnya Nabi Isa AS. Menyudahi perdebatan manusia terpanjang tentang agama mana yang paling benar dan diterima Tuhan. Inilah olah pikir kenapa keabsurd dunia terjadi di hari ini tanpa ada pihak yang berani menentangnya dari sekutu setan ini karena kita lebih takut kepada setan dan realita kebenaran tersembunyi tentang agama kita masing-masing dibanding takutnya kita kepada Tuhan. Semuanya menuliskan tentang Atlantis yang mereka percaya sebagai sebuah peradaban yang benar-benar superior yang hilang ditelan waktu. Semua negara kuno di benua Amerika menuliskan Atlantis dalam peninggalan-peninggalannya. Seorang pemerhati budaya dan peradaban, dari Indonesia Diki Zainal Arifin, memberikan pendapatnya tentang batu prasasti ini. Menurutnya, tulisan yang terdapat pada prasasti ini adalah sebuah siloka atau istilah yang memiliki maksud tersembunyi. Tulisan pada prasasti Sadahurip ini berbunyi, Anjana Gapida Hyangga, Avatara Maninggarungga.
Sahudubala Arya Dumida. Zakala Manikwar Hazena. Artinya, engkau adalah gerbang sang pencipta. Pengendali alam keseluruhan jagat halus kasar. Menyeimbangkan kehidupan alam semesta. Waktu akan menjadi anak penurut. Ini adalah tulisan bangsa Lemurian versi Diki Zainal Arifin. Huruf dan angka bangsa Lemuria. Bangsa Lemuria mempunyai huruf dan angka tersendiri yang dikenal dengan tulisan Lemurian. Huruf Lemurian merupakan huruf yang pertama kali digunakan dan menjadi cikal bakal huruf yang dipakai kita sekarang ini, mulai dari huruf Latin, Arab, dan lain sebagainya. Huruf Lemurian bukanlah huruf biasa. Huruf ini sejalan dengan naik turunnya gelombang pikiran dan kode gen manusia. Huruf Lemurian adalah gambaran dari gelombang otak, bahasa telepati, pergerakan air, dan pancaran kekuatan, gelombang, frekuensi dan semua yang bersifat alami. Dalam penulisan huruf Lemurian, tidak dikenal huruf besar maupun huruf kecil. Semua cara penulisannya sama. Penulisan huruf dimulai dari kanan ke kiri. Membacanya pun dimulai dari kanan ke kiri juga. Hal ini mengikuti pergerakan alam semesta yang bergerak dari kanan ke kiri. Angka Lemurian dimulai dari 0 sampai dengan angka 5. Sama seperti huruf Lemurian, cara menulis dan membacanya dimulai dari kanan ke kiri. Angka 00 sudah ada sejak zaman bangsa Lemuria. Berbeda dengan angka bangsa Romawi yang tidak mengenal angka 00. Hal ini dikarenakan 00 seperti keadaan kosong dan kosong harus dilambangkan. Sebenarnya angka itu dimulai dari 00, bukan dari 1, karena sebelum adanya satu kondisinya masih kosong dan ini dilambangkan dengan 00. Sistem angka Lemuria juga berhubungan dengan suara alam nada pentatonik. Penta artinya 5 namun jelas nada Daminati Lada tidak seperti nada pentatonik pada zaman sekarang. Bahasa Lemurian. Seperti yang tercantum dalam bait dari Zian orang-orang zaman itu, meskipun mereka telah menjadi benar-benar mempunyai bentuk fisik, mereka tidak berbicara secara verbal dengan mulut seperti manusia saat ini, tentu nenek moyang astral dan eter dari akar ras ketiga ini tidak perlu untuk menghasilkan serangkaian suara untuk menyampaikan pikiran mereka, hidup seperti yang mereka lakukan dalam kondisi astral dan eter, tetapi ketika manusia itu menjadi fisik ia tidak bisa secara maksimal berkomunikasi. Ilmu pengetahuan mengatakan bahwa suara adalah cara orang primitif untuk mengekspresikan pikiran mereka pada awalnya seluruhnya terdiri dari vokal. Dalam perjalanannya suara konsonan secara bertahap mulai dipakai, tetapi perkembangan bahasa dari awal sampai akhir di benua Lemuria tidak pernah mencapai melampaui fase bersuku kata. Bahasa Cina adalah satu-satunya yang dianggap turunan langsung bahasa Lemurian kuno. Nenek moyang Cina terutama berasal dari subras keempat atau akar ras keempat Turanian untuk seluruh umat manusia pada waktu itu dari satu bahasa dan satu bibir. Dalam klasifikasi Humboldt bahasa Cina, seperti yang kita tahu, adalah disebut isolating, yang dibedakan dari lebih sangat berkembang aglutinatif, dan masih lebih tinggi berkembang infleksional. Dari buku, Story dari Atlantis ditulis bahwa banyak yang berbeda bahasa dikembangkan di benua itu, tetapi semua memiliki aglutinatif atau, seperti Max Muller lebih suka menyebutnya, jenis kombinatori, sedangkan pembangunan masih lebih tinggi dari pengucapannya infleksional. Di lidah Arya dan Semit, hal ini ada pada era ras akar kelima. Perang terjadi di Lemuria berlangsung terus-menerus bahkan sampai ke akhir subras ketujuh, diawali oleh peradaban Atlantis yang mengembangkan prinsip perselisihan sebagai ciri khas fundamental karakteristik akar ras keempat Atlantis seperti yang kita tahu, perang dan pertempuran yang terus terjadi di darat dan laut. Dan begitu berakar selama periode Atlantis perselisihan menjadi karakteristik hingga sekarang dan dikembangkan sampai ras Arya yang selalu siap untuk berperang satu sama lain. Lenormand dan Cheval, Anghis Timur. Volume 2, p. 208. Orang Mesir mengatakan tentang sistem hieroglif, mereka dalam hal tulis-menulis tidak menganggap sebagai penemuan mereka sendiri, tetapi hal tentang tulis-menulis dianggap sebagai bahasa para dewa. Para dewa, yang tak diragukan lagi nenek moyang mereka yang sangat beradab mereka adalah orang-orang Atlantis, yang seperti yang kita akan lihat nanti, nenek moyang mereka telah dianggap menjadi dewa dari banyak ras Mediterania.
Diego de Landa adalah uskup pertama dari Yucatan. Dia menulis sejarah suku Maya dan ditulis dalam naskah di Madrid di Perpustakaan Royal Academy of History. Dokumen ini berisi deskripsi dan penjelasan dari alfabet fonetik dari Mayas. Naskah Landa tampaknya telah diabaikan di perpustakaan untuk mengungkap tentang Atlantis sampai ditemukan oleh Imam Prancis Brasseur de Bourbon, yang dengan naskah Landa itu telah diuraikan beberapa tulisan Amerika tua, katanya, abjad dan tanda-tanda yang dijelaskan oleh Landa dari teks pada batu Rosetta. Baldwin Amerika Kuno p. 191. Ini adalah dalam alfabet dari Mayas orang-orang kuno di semenanjung Yucatan, yang mengklaim bahwa peradaban mereka datang kepada mereka di seberang laut di kapal dari timur, yaitu, dari arah Atlantis. Dalam penelitian terhadap abjad suku Maya kita menemukan satu hal penting. Ditemukan tidak ada huruf R dalam abjad Maya, pada abjad Romawi R tumbuh dari Fenisia kemudian R dibentuk. Oleh karena itu akan mengetahui bahwa abjad Fenisia awal tidak mengandung huruf R. Kita sekarang beralih ke abjad Fenisia, kita akan menemukan huruf P diberikan dengan demikian, representasi yang sangat wajar dari suatu R berbohong pada wajahnya. Apakah itu bukan kebetulan lain yang luar biasa bahwa P di kedua Maya dan Fenisia harus berisi tanda tunggal ini? Jika abjad Fenisia adalah kerabat dengan alfabet Maya, karena saya pikir jelas, maka Fenisia dari ras yang sama, atau beberapa balapan dengan yang Mayas terhubung, dengan kata lain, mereka berasal dari Atlantis. Sekarang kita tahu bahwa Fenisia dan Ibrani dari saham yang sama, menggunakan alfabet yang sama, dan berbicara hampir tepat bahasa yang sama. Fenisia tradisi yang telah turun kepada kita dalam tulisan-tulisan, dari Sanchoniathon, dari semua penemuan penting besar atau penemuan yang mendasari peradaban. Dua yang pertama manusia, mereka memberitahu kami, yang protogonos dan Aion, Adam dan Hafat, yang memproduksi genos dan genea, Ken dan Kenat, dari siapa lagi diturunkan tiga bersaudara, bernama Pospur, dan Plox, Light, api, dan api, karena mereka telah menemukan cara untuk menghasilkan api oleh gesekan dari dua potong kayu, dan telah mengajarkan penggunaan elemen ini. Dalam fragmen lain, pada asal-usul umat manusia kita lihat dalam suksesi pasangan persaudaraan dari orang pribumi dan teknites Adam dan Kuen, Kain. Penemu pembuatan batu bata, Agros dan Agrotes, Sade dan Ced, ayah dari agrikulturis dan pemburu, kemudian Aminos dan Magos, yang mengajarkan untuk tinggal di desa-desa dan ternak belakang. Hubungan antara tradisi Atlantis dan catatan Alkitab ditunjukkan dalam banyak hal. Misalnya, teks Yunani, dalam mengungkapkan penemuan Aminos, menggunakan kata-kata komaskaipoimnas, yang persis sama dengan istilah Ohel Umikneh, yang menggunakan Alkitab dalam berbicara dari tempat tinggal dari keturunan Jabal ke Cap, If v. 20, dalam seperti cara Lameh, baik dalam arti dari namanya dan juga if karakter Buas dikaitkan kepadanya oleh legenda yang melekat pada ingatannya, adalah sinonime benar Agrotes. Petik 2. Dan judul Eliai, diberikan kepada Agros dan Agrotes di Yunani sejarah Fenisia, cocok mengagumkan dengan fisiognomi dari ras kaum Kain dalam narasi Alkitab. Apakah kita mengambil Eliai hanya sebagai transkripsi Helenis dari Semit Elim yang kuat, perkasa, atau apakah kita bawa dalam akseptasi bahasa Yunani, yang pengembara? Untuk tersebut adalah takdir dari Kain dan ras menurut sangat hal penghukuman yang dijatuhkan kepadanya setelah kejahatannya, Kejif 14, dan ini adalah apa yang ditandai dengan nama cucunya, Yirat, hanya, di Sanchoniathon silsilah tidak berakhir dengan Aminos dan Magos, seperti yang dari Kain dalam Alkitab dengan tiga anak-anak Lameh. Kedua tokoh yang berhasil dengan Misor dan Sidik, yang dirilis dan hanya, sebagai Sanchoniathon menerjemahkannya, melainkan Tegak dan hanya, Misor dan Cuduk, yang menciptakan penggunaan garam. Petik 1. Untuk Misor lahir Ta'autos kencang, kepada siapa kita berhutang huruf, dan untuk Sidik yang Cabiri atau Koribantes, yang institutors navigasi. Lenormand, silsilah antara Adam dan air bah. Kontemporer ulasan, April tahun 1880. Abjad Aram. Abjad Aram atau Abjad Aramaik adalah aksara yang dipakai dalam bahasa Aram oleh masyarakat Aram yang tinggal di daerah sekitar Syria sekarang dan Mesopotamia. Aksara ini digunakan sekitar abad ke-10 SM.
Dari aksara ini menurunkan aksara Arab dan aksara Brahmi. Aksara ini memiliki sifat alfabetis dan terdiri dari 22 konsonan. Berlanjut ke bagian 6. Bai Santo Sabah.